Ya, Shalom, Bapak Ibu Saudara di mana saja Bapak Ibu Saudara berada. Kami yakin dan percaya, jauh di mata, dekat di hati. Artinya kita dipersatukan di dalam roh. Satu perkara dalam hidup kita, kadang-kadang kita menghadapi persoalan, menghadapi masalah, menghadapi segala sesuatu yang tidak enak, yang menyedihkan, yang menakutkan, yang membingungkan, yang kadang-kadang juga membuat kita frustasi atau putus asa. Dan malam hari ini, saya akan sampaikan sesuatu yang datangnya dari kebenaran firman Tuhan, tentunya itu dari Tuhan. Setiap Bapak Ibu Saudara, saya kira pernah namanya mengalami apa yang namanya takut. Oleh karena itu jauh sebelumnya firman Tuhan berkata dengan jelas begini. Dalam Yesaya 41 ayat 10. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Tadi saya katakan bahwa setiap kita pernah takut, pernah cemas, pernah bimbang. Peristiwa ini sebenarnya dimulai dari pasal 40 sampai kira-kira dengan pasal 45. Bangsa Israel itu ditawan, dibawa ke Babel, dia dapat perlakuan-perlakuan yang tidak enak. Perlakuan-perlakuan yang tidak bisa diterima. Dari segi rohani, dari segi jasmani, dari segi ekonomi. Karena memang umat Israel pada waktu itu menjadi bangsa, menjadi umat yang dibuang oleh Tuhan karena ketidaktaatannya kepada firman Tuhan. Tapi ada satu nabi Tuhan yang diutus ke sana. Walaupun umat itu dibully, dipersekusi, diperlakukan yang membuat umat Israel itu menjadi khawatir, menjadi takut, menjadi bimbang, menjadi resah. Dan Bapak Ibu Saudara, itu pun sedang terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang demikian. Saya yakin dan percaya saat ini yang ikut link daripada Zoom ini pernah mengalami itu. Saya sudah melayani Tuhan hampir 36 tahun menjadi gembala. Tapi pernah juga merasakan takut. Makanya firman Tuhan berkata dengan jelas, janganlah takut. Nah tentu dalam hal ini, kalau Tuhan pesan janganlah takut. Ketakutan berdasarkan contoh Alkitab itu, ya dalam penelitian menurut para teolog itu ada 365 kali dikatakan jangan takut. Masih dibagi. Berapa yang dari Tuhan, berapa yang dari manusia. Artinya dari manusia itu pesan Tuhan melalui manusia, tapi ada yang langsung dari Tuhan. Mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu banyak kata jangan takut. Seperti contoh pada waktu bangsa Israel dibawa Tuhan pergi dari tanah Mesir. Dan pada waktu mereka sudah dibawa keluar, dikatakan dalam firman Tuhan di Keluaran 14 di sana dengan jelas. Ayat yang ke-13 karena dikatakan jangan engkau kecut dan tawar hatimu, jangan takut, jangan khawatir. Karena mereka takut menghadapi sesuatu yang belum pernah mereka hadapi. Mereka belum pernah lihat. Mereka belum pernah rasakan. Nang 1 Korintus dikatakan pasal 29, apa yang mendatangkan kebaikan, apa yang
mendatangkan kuasa Tuhan mujizat. Tapi di sini mereka melihat pada waktu dia menghadapi lautan Teberau. Oleh karena itu mereka berteriak-teriak. Dan Tuhan katakan, apa yang kau lihat hari ini tidak akan pernah kau lihat lagi. Dan betul-betul Tuhan nyatakan mujizat kuasanya. Karena Tuhan katakan, jangan takut, aku menyertai engkau sebab aku ini Allahmu. Aku ini Allahmu. Nanti saya akan bahas dari bahasa aslinya kata jangan takut ini. Saya berikan contoh-contoh dulu. Dan pada waktu itu betul-betul mujizat dinyatakan. Lautan Teberau yang dalamnya luasnya tidak diketahui. Bahkan ada nyanyian sekolah minggu bagaimana Musa menyeberang. Dia tidak memakai perahu, dia tidak pakai juga rakit. Ya kalau apa namanya gedebok juga enggak pakai ini, enggak pakai itu, berenang juga belum belajar karena masih ada banyak binatang buas. Tapi dengan kuasa Tuhan, lautan yang tidak tahu panjangnya, luasnya, dalamnya, dengan hanya Musa mengangkat tongkatnya, maka di sana terbelah lautan itu. Dan orang Mesir dikubur hidup oleh Tuhan. Ada contoh juga janda Sarfa. Pada waktu itu mengalami kekeringan. Dan dia didatangi salah satu Nabi Tuhan. Dikatakan, kamu punya apa? Saya tidak punya apa-apa, cuma tepung segegap. Aku buat, dan terus aku mati. Tapi Nabi Tuhan itu bilang, jangan takut, buatkan aku dulu. Kita berpikir untuk hal ini. Masa tepung segenggam bisa dimakan 3 orang? Habis makan aja mati, mungkin hanya butiran kecil atau bulatan kecil. Tetapi dia lakukan itu dan dia tidak takut. Janda Nabi juga demikian. Abraham juga demikian. Daniel juga dikatakan jangan takut. Ruth melalui puas, jangan takut. Dikatakan begitu. Dan ada banyak contoh dalam perjanjian baru juga. Pada waktu murid-murid mengalami ketakutan, Tuhan Yesus dikatakan, jangan takut. Nah, umat Israel yang ada pada waktu itu mengalami ketakutan yang luar biasa karena perlakuan yang tidak enak. Saya kira, saya kenal dengan WL-nya tadi, ya, walaupun dia pemuji penyembah, tapi pernah takut. Saya pun pernah takut. Pada waktu apa saya takut? Nah, takut ini macam-macam memang. Saya sampaikan kapan itu di tempat yang lain. Saya tanya, Bapak takut apa? Ibu takut apa? Ada yang takut mati. Ada yang takut sakit. Ada yang takut kalau bangkrut dan tidak punya duit. Ada yang takut kalau sampai ditinggalkan, dilupakan. Ada yang takut kalau tidak berkembang, tidak maju. Ada yang takut ini, takut itu, takut ini, takut stres, takut kalau punya persoalan masalah. Saya yakin dan percaya pesan firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan, jangan takut. Nah, Bapak Ibu Saudara, terus dikatakan kata selanjutnya di sana, janganlah takut, aku menyertai engkau. Kata jangan takut, itu dalam bahasa asli, yahre, atau yari. Jadi, pesan Tuhan dikatakan, kalau engkau takut, kata yahre, jangan engkau mendudukkan, memposisikan dirimu, sekalipun takut, beranjaklah dari ketakutanmu, pergilah dari ketakutanmu, karena firman Tuhan berkata dengan jelas dalam Matius 11:28, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan beban berat, maka aku akan berikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, takut itu bisa menyebabkan penyakit. Takut itu bisa menyebabkan seseorang tidak berdaya. Jadi, takut memang kita mungkin sedang menghadapi persoalan, sedang menghadapi masalah yang pelik, dan menghadapi sesuatu yang kita pikir ini nggak cocok buat saya, ini nggak bisa saya kerjakan,
Ini tidak bisa saya terima. Saya berapa saat ini sedang mendoakan seseorang, ya, karena dia takut. Dan kita sambung kata menyertai itu dalam bahasa Ibrani et latsa. Berapa saat yang lalu saya pelayanan di Solo. Saya pada waktu memuji Tuhan dengan kata opo to kok rasa susah ing hatimu. Opo to kok rasa, orang itu nangis terus sampai selesai. Sampai ibadah hampir ditutup. Dan akhirnya betul ditutup. Dan orang itu masih di situ sambil berlutut. Sambil menangis dia berkata begini, Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau melupakan aku, Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau tidak tolong saya ini takut, Tuhan, saya ini khawatir. Saya deketi, saya doakan, saya ajak bicara. Dikatakan begini, Pak, saya betul-betul takut. Karena saya seorang pengusaha. Besok rumah saya akan disita. Besok rumah saya akan diambil. Dan saya bacakan ayat ini juga. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Et latsa itu berarti, kata menyertai berarti mendampingi, menemani, memperhatikan. Pada waktu kita sepertinya tidak ada mujizat, tidak ada pertolongan. Saya katakan pada orang itu, Pak, hari esok itu ada kesusahannya sendiri. Saya sudah menunggu, saya sudah berdoa 2 tahun. Sepertinya tidak ada pemulihan, sepertinya tidak ada apa-apa. Apakah Tuhan sudah lupa sama saya? Apakah Tuhan janjinya tidak tertepati? Apakah Tuhan tidak akan menolong saya? Saya katakan, pasti Tuhan bisa menolong. God can do all things. Yang penting dalam bahasa Mandarin dikatakan, Sen jing jing kai cai nide shi limian midian. Artinya tetaplah berjalan dalam firman. Bapak pulang, besok telepon saya. Pasti ada jalan. Pasti ada mujizat. Pasti ada pertolongan Tuhan. Pulang, jangan takut. Dan katakan, aku yakin, aku percaya. Pada waktu dia pulang, masih tetap dia akan dikatakan, aku yakin, aku percaya. Dan kita juga sering menyanyi memuji Tuhan. Bersamamu Bapakku lewati semua. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Ada banyak pujian yang kita naikkan. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Dan besoknya singkat cerita, saya telepon. Dia gimana? Pak, ini sudah jam 11, Pak. Katanya dia akan ke sini jam 11. Katanya dia akan ke sini jam 12. Ya oke, nanti saya telepon lagi. Pada waktu itu dia tidak sabar. Dia telepon saya. Pak Yes, ini jurusita sudah datang. Bawa surat. Wah ini kacau. Orang itu marah-marah. Dan bawa parang. Pergi kau dari rumahku. Sampai pembawa surat dari jurusita itu dilempar ke dia dan dibuka, disobek jadi 2. Dia pikir percuma. Aku minta sama Tuhan. Percuma tidak ada jawaban. Percuma dan percuma. Janji Tuhan tetap janji Tuhan. Kata et latsa. Dalam penderitaan orang itu. Dalam penderitaan umat Israel. Dalam penderitaanmu, Tuhan itu ada di hatimu dan menemani engkau. Dia siap berkata, kalau engkau sedang memuji Tuhan, kau beri yang kupinta, ku ketuk pintu pasti dibukakan. Dan pada waktu dibuka, dibaca oleh orang itu. Dia sambil telepon saya, Bapak aku kok goblok, aku tidak mempercayai Tuhan. Ternyata apa? Penyitaan ditunda. Sampai kapan? Tidak tertulis. Ada gereja juga di Surabaya juga gitu. Sebenarnya disita sampai gereja itu, ya itu sewa gedung, sampai akhirnya gedung itu disita, tetapi ada sudah dibangun gereja Tuhan. Oleh karena itu, janganlah takut, ya beranjaklah dari ketakutan, tinggalkan ketakutanmu, karena Tuhan bersama-sama dengan engkau. Karena Tuhan selalu menyertai engkau. Karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan engkau. Karena pembelaan itu di pihak Tuhan. Ada yang lain yang konseling dengan saya. Dia bilang begini, Pak, duit saya sudah, saya sampai jadi kayak begini, Pak. Saya sekarang
harus kerja keras. Saya dengarkan. Duit saya dicek orang, Pak. Dimakan orang 2,5 M. Konseling dan konseling. Dia tanya, Pak, gimana menurut Bapak? Sudah buat tagih? Sudah. Dia keadaannya saat ini sama dengan kamu. Sama, dia bangkrut, Pak. Terus apa yang mau saya ambil, Pak? Tidak ada yang bisa diambil. Nah, kata di sini dikatakan, aku menyertai engkau. Ya, dan terus kan dikatakan dengan jelas di sana, selain menyertai, ya, janganlah bimbang sebab aku ini alamu. Sebab pasti Tuhan membela kita. Kalau kita mungkin memuji Tuhan, aku yakin, aku percaya Tuhan kau sanggup melakukan segala sesuatu, kita harus yakin. Kita harus percaya. Nah, pada waktu itu saya bilang begini, kok orang itu mengalami persoalan yang sama dengan kamu. Buat tagih tidak bisa. Buat minta tidak bisa. Apa yang harus kamu lakukan? Saya kecewa, Pak, sakit hati. Kalau kita kecewa, sakit hati, oke dah. Tapi ada firman Tuhan katakan, kalau kau kecewa, kalau kau sakit hati, itu tidak akan pernah kembali. Terus Pak, ya kita berdoa, doakan dia supaya diberkati, kamu diberkati. Oke. Akhirnya 6 bulan kemudian telepon sama saya. Pak, saya sudah melupakan, saya sudah begini, sudah begitu. Tapi Pak, puji Tuhan, dia tiba-tiba, karena dia juga anak Tuhan yang pinjam ini, tiba-tiba dia dipulihkan Tuhan dan mulai dibayar. 2,5 M, kasih 500, dikasih 100. Dan dalam jangka waktu hampir 3 tahun itu terselesaikan. Kata bimbang, itu dalam bahasa Ibrani saat. Kata bimbang kalau kita lihat kamu, apalagi dengan kamus teologi. Kalau Tuhan ngomong, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, dan janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Kita harus yakin percaya kepada Allah kita, Yehova Jireh, Yehova Nisi, Yehova yang sanggup menyediakan segala sesuatu. Tapi syaratnya jangan takut. Kita tetap jadi pelaku firman. Nah, firman Tuhan berkata dengan jelas, bukan dalam Yosua 1 ayat 7 sampai 9. Di situ juga jangan gentar. Itu artinya jangan takut. Kalau kau tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka keluar masuk rumahmu pasti beruntung dan berhasil. Dua kesaksian ini, saya kira ini akan menguatkan. Saya kira ini bukti bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan segala sesuatu. Jangan bimbang. Itu artinya jangan gampang tidak percaya kepada Tuhan. Meragukan kuasa Tuhan. Meragukan mujizat Tuhan. Kalau dia rela mati di kayu salib, darahnya tercurah. Saya percaya mujizat kuasa Tuhan, kesembuhan, berkat, pertolongan, pemulihan bisa terjadi. Percayalah mujizat Tuhan sampai sekarang masih ada. Keluarga saya banyak mengalami mujizat. Saya katakan tadi, janganlah takut. Saya pernah takut. Pada waktu rumah yang saya tempati ini, dikepung 40 orang. Karena mereka sangka, mereka kira kalau ada pendeta maka tempat ini akan terpengaruh dengan segala sesuatu. Saya mendirikan rumah cukup besar, dikira mereka mendirikan gereja. Sehingga saya dikepung singkat cerita begitu. Dan Bapak Ibu serata, walaupun firman Tuhan katakan aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Jangan takut. Saya tetap takut dan gemetar. Saya pikir wah sudah habis. Tembok saya hanya 1 meter bisa dilompati. Dan pada waktu itu saya punya anjing-anjing. Saya kongong terus karena orang itu pukul-pukul pintu besi saya. Saya hanya berdoa, memuji, menyembah. Karena kuasa Tuhan itu muncul dari pujian penyembahan. Memuji, menyembah. Saya diberikan kekuatan dan tidak takut. Hampir beberapa hari saya dikepung. Dan tiba-tiba pemimpinnya, Nyandra salah satu jemaat, dia minta supaya dikasih uang. Dan pada waktu itu saya berikan.
Tapi dalam hati saya betul jujur ngomong begini, biar makan duit ke jadi mencret. Saya pada waktu di gereja, semua dada-dada. Om, Om Jos, Om Yes, Om Yes Koel. Ini apa? Pecel lele. Dan itu di ujung rumah saya. Rumah saya tusuk hati. Saya cuma dalam hati saya. Loh, sakit perut kalian, sakit perut kalian. Ya, ya saya dengar setelah pecel lele kira-kira 40 orang, hampir 20 orang itu sakit perut ke rumah sakit semua, ke dokter. Jadi maksud saya begini, orang-orang yang memusuhi saya tidak bermusuhan. Saudara dan saya tidak punya musuh, tapi ada orang yang memusuhi. Tapi jangan takut. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Akhirnya orang yang memimpin itu kembali lagi ngambil mangga-mangga saya. Dan saudara tahu, sambil bawa karung mangga itu dijual pulang. Sepeda motornya nabrak tembok kelenteng. Kakinya patah. Yang kanan dua, tungkainya yang kiri remuk. Dan beberapa saat kemudian mati. Orang yang nabrak istri saya mati. Pada waktu doa malam, ada orang yang main kuda lumping. Itu selalu kalau kita doa malam, dia ngurusoni. Mati juga. Orang yang nabrak istri saya mati. Orang yang namanya, saya agak lupa, itu tidak saya sebut namanya, itu mati. Jadi sekarang, pembelaan Tuhan nyata kepada saya. Bahkan juga kepada Bapak Ibu saya. Janganlah takut. Ketakutan apa? Ya. Dan dikatakan selanjutnya di sana, janganlah takut. Aku meneguhkan. Kata meneguhkan itu berarti menguatkan. Mungkin istri saya sudah pernah saksi. Istri saya juga pernah tidak bisa ngomong 3 bulan setengah. Tapi beberapa saat yang lalu, saya juga sakit. Tapi mujizat Tuhan dinyatakan. Mata saya menjadi kabur. Dan saya masuk rumah sakit. Tapi Tuhan sembuhkan kembali. Tidak hanya itu. Tuhan menguatkan janjinya. Kalau janji Tuhan, kalau Tuhan katakan aku sembuhkan, maka pasti Tuhan sembuhkan. Kalau Tuhan menolong, pasti Tuhan menolong. Jadi Bapak Ibu saudara, percayalah kebenaran firman Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara, saya kenapa bahas satu ayat ini? Ya, kalau kita ini sudah ketakutan luar biasa, maka engkau tidak akan pernah bisa bergerak. Engkau tidak akan pernah bisa berkembang. Engkau tidak akan pernah bisa maju. Engkau tidak akan pernah bisa apa-apa. Kan ada yang katakan, loh Pak, saya sudah begini, sudah begitu, sudah macam-macam. Ya, saya beberapa saat yang lalu melayani khusus dalam usia-usia yang lansia. Ya, lansia. Pemain keyboardnya beberapa saat telepon saya. Ya, usianya kira-kira 60-an. Pak, gimana Pak? Bisa doakan saya sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Yeskiel. Boleh? Apa itu? Saya ditelepon begini-begini. Saya ini kena banyak Pak investasi-investasi. Bahkan saudara saya sendiri. Itu miliaran Pak. Saya sekarang berusaha bangkit kok berat Pak. Pegang terus firman Tuhan. Kamu pasti dipulihkan. Pegang terus firman Tuhan. Pasti Tuhan nyatakan kebaikannya kepada aku. Bapak Ibu saudara, pada waktu janda Nabi menghadapi persoalan punya hutang hampir seluruh kampung. Ada pesan firman Tuhan. Dalam bahasa asli itu dikatakan jangan bimbang, jangan ragu-ragu. Pinjam aja semua alat-alat untuk penampung, ember, tong, apa saja. Kamu punya apa? Dikatakan hanya satu buli-buli kecil ini, minyak yang ada.
Saya kira itu tidak bisa menyelesaikan hutang piutang. Tidak bisa menyelesaikan. Oleh karena itu, anaknya hampir-hampir diambil untuk menjadi budak. Tapi karena tindakan imannya, tindakan percayanya, ya masuk kamar dituanglah. Saya kira buli-buli kecil itu entah berapa jam dia harus tuang sampai minyak itu penuh. Dan dia datang kepada Nabi. Nabi, apa yang harus aku kerjakan? Jual itu semua, bayar utang. Kalau Tuhan bekerja, bisa memang karena kesalahan kita. Kalau kita minta ampun, Tuhan ampuni. Maka Tuhan pasti bisa menyelesaikan apapun juga yang jadi tanggungan. Jadi percayalah Bapak Ibu sudah, bahwa Tuhan itu ajaib. Tuhan itu dahsyat. Tuhan sanggup melakukan segala. Kalau 5 ketul roti 2 ekor ikan dimakan 5.000 orang lebih, itu terjadi. Kalau orang buta bisa melihat, orang kusta ditahirkan, orang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang bongkok ditegakkan, yang stroke bisa dipulihkan. Pada waktu saya di Semarang, beberapa saat yang lalu, saya diminta untuk menyampaikan firman tentang mujizat Masyiat. Dan saya katakan bahwa Tuhan kita itu lebih daripada tabib, lebih daripada dokter, lebih daripada segala sesuatu. Kalau kau percaya, yakin kau bisa berjalan pada waktu itu pakai tongkat. Saya bukan nekat, tapi saya punya iman. Mungkin pikiran kok nekat. Dan orang itu pulang. Tongkatnya dibawa pulang. Anaknya duluan karena dia pada mobil dan papanya disuruh jalan. Dan bisa berjalan karena nama Yesus Kristus Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara, kata menguatkan, mungkin saat ini imanmu lemah. Mungkin saat ini imanmu tidak kuat lagi untuk menanggung. Tapi Tuhan kan janji. Aku menolongmu memegang dengan tangan kananku sendiri. Saya percaya. Saya yakin. Kata ini dikatakan dalam bahasa aslinya. Sampai Tuhan memberikan kemenangan. Sampai Tuhan menuntaskan. Sampai Tuhan menyelesaikan. Jadi, kalau Tuhan katakan, janganlah takut. Ya, tinggalkan ketakutanmu, mempercayakan diri kepada Tuhan. Jangan pernah ragu-ragu. Sebab Tuhan latsah menyertai engkau, membimbing engkau, mendampingi engkau, menemani engkau, memperhatikan engkau, dan juga mendengarkan apa yang sedang engkau gumulkan untuk berdoakan. Dan dikatakan di sini dengan jelas, aku akan berikan kekuatan, aku akan menopangmu. Dan saya suka sekali dengan ayat ini. Tadi sudah dinyanyikan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan itu diberikan hanya kepada orang yang percaya hidup di dalam kebenaran. Makanya firman Tuhan katakan dalam Yakobus 5:16 katakan doa orang benar itu besar kuasanya kalau hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang tidak punya tanggungan? Tanggungan macam-macam. Anak saya salah satunya di Jakarta. Pada waktu COVID itu membuat kami menjadi benar agak takut. Agak itu tapi takut juga. Anak saya kena COVID. Dijenguk tidak bisa.
Dibawa pulang nggak bisa. Dia tinggal di apartemen lantai 12. Dia ditelepon tidak bisa, tapi hanya memberitahu aku kena COVID. Selanjutnya dia ngangkat telepon saja tidak bisa ngangkat, tapi tidak bisa. Saya memang telepon pada waktu itu dia sudah sangat-sangat kritis. Pak Arifin, Pak Arifin, Pak Arifin, anak saya tolong doakan kena COVID. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu saudara, dari ketakutan saya yakin Tuhan mendampingi dia, saya yakin Tuhan menyertai dia, Tuhan, saya yakin Tuhan pasti menolong dia. Dan masuk hari ke-12 sampai 13, dia mulai bisa telepon. Dikirim obat, obat terlambat. Dikirim makan, makan terlambat. Tetapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Sampai sekarang, anak saya sehat, bugar, dan sehat kembali. Masih tinggal di Jakarta. Dan bisa aktif kembali. Melayani, bekerja. Nah, Bapak Ibu saudara mungkin berpikir, apa Pak, saya ini punya persoalan masalah begini. Begitu dan macam-macam. Kalau Tuhan berjanji, seberat apapun persoalan, seberat apapun masalahmu, masalah terpuruk dengan kesehatanmu, dengan bisnismu, dengan pelayananmu, dengan keuanganmu, dengan pendidikanmu, dengan apa saja. Tuhan di dalam menolong kita itu total. Tuhan di dalam membuka jalan buat kita total. Tidak setengah-setengah. Bapak Ibu Saudara, satu keajaiban waktu COVID terjadi kepada saya. Bukan sakit. Tapi pada waktu itu saya harus saksi. Ini karena termasuk ekonomi. Siapapun Bapak Ibu Saudara pernah punya tanggungan ekonomi, mungkin cicilan rumah, kreditan mobil, mungkin juga utang piutang. Justru Tuhan buat mujizat. Waktu COVID memang hampir semua gereja itu tutup. Gereja saya ibadah tutup 2 kali, tapi yang datang itu tidak lebih daripada 1/4. Dan saya berdoa Tuhan, saya tidak bisa selesaikan ini, angsuran ini. Saya berdoa, ikut tunda angsuran, hanya bayar bunganya. Tapi setelah jalan 2 kali, berhenti lagi. Saya gimana ini? Saya berdoa. Saya mantep, yakin, jual. Bisa akan dijual. Sisa uang. Hanya 63 juta. Tapi ada seseorang, pemuda, yang digerakkan oleh Tuhan. Dia bilang begini, Pak Yes, laku seberapapun, nanti berikan mobil, kok yang penting bisa dipakai pelayan. Nanti kalau orang tawar, jual. Gitu ya. Tapi tak selesaikan semua apa tanggungan. Oke, akhirnya saya pakai, dibeli orang, saya pakai, dibeli orang. Dan Tuhan nyatakan mujizat. Yang dahsyat, yang luar biasa. Ini mujizat. Kendaraan saya tetap 2. Dan hutang saya tidak ada sama sekali. Sepeser pun. Cicilan apapun. Karena Tuhan menolong. Menuntaskan. Menyelesaikan. Itu yang terjadi. Oleh karena itu jangan sedikit-sedikit berkata Tuhan, apa mungkin, apa mungkin, apa mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ingat Lukas 1:37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kau percaya, kalau kau yakin. Saat ini mungkin yang mendengar ada yang sakit. Ada yang sedang menangis. Ada yang sedang bingung. Kalut. Rasanya
tidak selesai-selesai persoalan masalah itu. Tapi hari ini percaya, kalau tanganmu terkedang ke atas, artinya apa? Engkau benar-benar percaya Tuhan dan kau kudus di hadapan Tuhan. Maka menjadi pergumulanmu, pasti Tuhan mendengar dan menjawabnya. Pasti Tuhan lakukan yang terbaik bagimu. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam bagimu. Janganlah takut. Aku menyertai engkau. Dan janganlah bimbang, sebab aku Allahmu. Yang akan meneguhkan, yang akan menguatkan. Artinya Bapak Ibu Saudara. Tadi kita nyanyi muji Tuhan. Kau batu karangku. Setahu saya batu karang itu tidak pernah digeser oleh gelombang laut yang sekeras sebesar apapun. Termasuk angin badai. Angin puting beliung. Bahkan juga gempa. Saya pernah ke daerah NTT. Daerah sana daerah karang-karang. Itu jarang sekali gempa. Kalau ada gempa, karang-karang itu tidak pernah retak ataupun terbelah. Dan itulah Tuhan. Dia lebih kuat daripada karang itu. Sekalipun digambarkan seperti karang. Dia adalah tempat persembunyianmu. Kubu pertahananmu. Batu karang yang tidak bisa dihantam oleh badai apapun. Kalau kau dihantam oleh badai, firman Tuhan berkata dengan jelas, kau akan naik terbang tinggi seperti Raja Wali. Dan Tuhan akan bawa naik terus. Oleh karena itu, kalau kau punya persoalan masalah, percaya kepada Tuhan. Kalau dia merelakan tubuhnya mati di kayu salib, demi Bapak Ibu Saudara, dan dia bangkit dari kematian, demikian juga dia tidak akan pernah merelakan Bapak Ibu Saudara dalam penderitaan terus-menerus. Orang miskin tidak akan biarkan miskin terus. Orang lapar tidak akan biarkan kelaparan terus. Orang sakit tidak selamanya dibiarkan sakit. Kita bisa sakit, tetapi tidak sakit-sakitan. Firman Tuhan berkata dengan jelas dalam Keluaran pasal 15:26. Kalau kau mendengar, melakukan, mengikuti, maka penyakit apapun tidak akan pernah ditimpakan kepada. Saya percaya, saya yakin. Kalau kau mendengar sungguh-sungguh, mendengar, ingat, kata mendengar itu perlu konsentrasi. Kadang-kadang mungkin kita mau mendengar, tapi apakah kita mau melakukan? Seperti saat ini, kita sedang Zoom. Engkau mungkin perhatian, mendengar, tapi kata berikutnya, apakah engkau melakukan? Apakah engkau mengikuti? Seringkali tidak terjadi mukjizat. Jangan salah. Memang pujian Tuhan mendengar lebih daripada doa. Dalam ratapan pasal 3 dikatakan, tidak semua didengar oleh Tuhan doa. Mungkin kita salah. Yakub juga katakan, mungkin engkau mau menghabiskan, mungkin kalau kau sembuh mau berbalik lagi dari Tuhan. Makanya Yohanes 5:14 katakan, kalau engkau sudah sembuh, jangan kembali kepada dosamu supaya yang lebih buruk tidak terjadi padamu. Itu pesan malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya kira ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Jangan takut. Percaya saja. Don't be afraid, only believe. Tuhan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Anakmu hanya tidur, dibangunkan oleh Tuhan. Yang mati bisa dibangkitkan. Yang sakit bisa disembuhkan. Yang hancur bisa dipulihkan. Yang kekurangan bisa diberkati. Puji Tuhan. Pesan firman Tuhan hanya dikatakan, janganlah takut. Aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Percayai Allahmu. Itu lebih dari segalanya. Dia bukan sembarangan dalam berjanji dan tidak menepati. Pasti dia menepati janji-janjinya. Kalau
Saya saksi, banyak kesaksian yang bisa saya sampaikan. Keluarga kami saksikan. Puji Tuhan. Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa. Tuhan memberkati. Silakan Pak Januar.